Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat. Ya, lebih khusus kita akan membahas tentang materi genetik atau materi hereditas. Nah, Allah SWT menciptakan setiap makhluk hidup di bumi ini dengan keistimewaan tersendiri. Setiap makhluk hidup merupakan individu yang unik yang berbeda dengan individu lainnya. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini ada gambar eh, kedua anak kembar ya. Nah, ada gambar anak kembar di sini. Coba perhatikan. Menurutmu, apakah kedua anak tersebut memiliki ciri-ciri yang sama? Nah, silakan jawab sendiri ya. Oke. Yang kedua, apakah kedua anak tersebut memiliki perbedaan satu sama lain? Nah, ada nggak perbedaannya antara yang satu dengan yang lain? Atau mungkin di antara kalian ada yang kembar, kira-kira ada nggak bedanya antara yang satu dengan yang lainnya? Nah, seperti itu. Oke, mungkin sepintas kita tidak melihat adanya perbedaan. Ya, cukup sama ya tadi kita lihat. Akan tetapi, jika dilihat lebih seksama, individu itu pasti memiliki perbedaan. Perbedaan apa aja? Perbedaan ciri, walaupun kecil, baik secara fisik maupun tingkah laku. Jadi pasti ada bedanya ya teman-teman, sekalipun dia mirip banget. Sekarang kita lihat di sini. Ada gambar 3 balita. Nah, kita lihat di sini apa saja perbedaan ketiga individu ini. Nah, bisa kita lihat di sini di antara ketiga balita ini, yang satu mulai dari rambut. Nah, kita lihat yang satu yang perempuan rambutnya ikal, yang tengah-tengah mungkin rambutnya lurus, dan yang ketiga juga sama ikal ya. Kemudian keriting mungkin. Kemudian dari segi warna kulit, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya gelap. Kemudian dari bentuk matanya ada yang belau, ada yang sipit, nah ada yang sedang. Kemudian apalagi? Nah, masih banyak ya teman-teman. Perbedaan ciri yang dimiliki setiap individu itu diturunkan dari kedua orang tuanya, pastinya ya. Seperti kalian mirip dengan orang tua kalian. Nah, jadi karena ada sesuatu yang diturunkan. Proses penurunan sifat setiap makhluk hidup pada keturunannya disebut dengan hereditas atau pewarisan sifat. Nah, materi hereditas atau materi yang membawa sifat itu dan informasi yang diturunkan kepada organisme atau kepada keturunannya adalah molekul DNA. Jadi, molekul DNA inilah yang membawa sifat-sifat baik secara fisik maupun tingkah laku itu kalian sifat-sifat kalian itu mirip dengan orang tua kalian. Nah, seperti itu. Nah, struktur DNA itu berbentuk rantai ganda yang mungkin bisa kita lihat seperti gambar yang ada pada slide ini. Nah, unit-unit pencetak sifat yang terdapat dalam DNA itu disebut dengan gen. Jadi, gen itu terdapat dalam DNA. Nah, gen itu sendiri merupakan unit hereditas atau pembawa sifat keturunan. Jadi, inilah yang menentukan sifat kalian sama dengan orang tua kalian. Nah, adanya sih di mana gen itu? Kita lihat di sini. Gen terletak di dalam kromosom. Nah, kita lihat di sini ada organisme seperti misalnya contohnya manusia. Di dalam manusia terdapat pasti ada yang namanya sel. Nah, sel itu di dalamnya ada namanya inti sel. Nah, di dalam inti sel itu terdapat kromosom.
Nah, di dalam kromosom itu terdapat gen. Jadi gen itu terletak di dalam kromosom ya, teman-teman. Apa itu kromosom? Nah, kita lihat di sini kromosom itu seperti lihat dalam gambar, ini ada sel. Sel di tengah-tengahnya yang warna kuning ini adalah nukleus atau inti sel. Nah, jika kita di zoom ya, kita lihat lebih besar lagi, nah kromosom itu bentuknya seperti ini. Nah, kromosom ini terdiri dari benang-benang kromatin ya, teman-teman. Kita lihat di sini ada kayak gambar apa nih? Gambar untaian benang. Jadi kromosom itu terdapat dalam nukleus atau inti sel. Di dalam kromosom terdapat DNA dan protein. Penyusun kromosom atau anyaman benang DNA dan protein disebut dengan kromatin. Itu ya. Jadi benang-benang ini namanya adalah kromatin. Nah, urutannya seperti ini ya, teman-teman. Ada sel, baik sel hewan, sel tumbuhan, atau pada manusia itu sendiri. Nah, di dalam sel itu ada yang namanya inti sel atau nukleus. Nah, kita lihat di sini, di dalam inti sel ini ada kromosom, bentuknya seperti ini. Nah, jika kita zoom lebih dalam lagi, di dalam kromosom itu ada DNA. Nah, bentuknya seperti ini ya, seperti rantai. Komponen DNA dan protein inilah yang membuat kita memiliki kemiripan karakteristik secara fisik dengan orang tua. Namun dengan ciri khasnya sendiri ya, teman-teman. Jadi tidak pure sama persis dengan orang tua kita, tapi kita memiliki ciri khas kita sendiri. Gitu ya. Nah, untuk kromosom itu dibagi menjadi dua. Ada yang pertama kromosom tubuh atau autosom, dan yang kedua ada kromosom kelamin atau gonosom. Untuk kromosom tubuh itu berfungsi untuk menentukan sifat-sifat tubuh suatu organisme. Contohnya seperti tadi, dari bentuk mata, misal ada yang sipit, ada yang belok, kemudian dari warna kulit, ada yang kulitnya warnanya putih, ada yang sawo matang, ada yang hitam, ada yang kuning langsat, mungkin seperti itu. Ada mungkin dari rambut, ada yang lurus, ada yang ikal, ada yang keriting. Kemudian yang kedua ada kromosom kelamin atau gonosom. Nah, itu berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu organisme, gitu ya. Kromosom pada manusia, nah itu kromosom pada manusia jumlahnya ada 46 buah. Tapi karena kromosom itu letaknya selalu berpasang-pasangan, maka jumlahnya jadi 23 pasang. Jadi jumlahnya ada 46 buah atau 23 pasang ya. Satu pasang kan 2 kromosom. Jadi ada 23 pasang. Kita bagi dari 23 pasang ini, 22 pasang itu kromosom tubuh atau autosom, seperti yang tadi, bentuk mata, bentuk hidung, warna kulit, bentuk rambut, nah seperti itu ya. Kemudian satu pasangnya itu adalah kromosom kelamin atau gonosom yang menentukan jenis kelamin dia laki-laki atau perempuan, seperti itu, jantan atau betina. Nah, oke teman-teman, pembahasannya sudah selesai. Jika kalian menyimak, kalian bisa menjawab tes menyimak di bawah ini, yaitu apa sajakah yang menyusun kromosom. Nah, jika kalian tadi menyimak sampai habis, mungkin kalian pasti bisa menjawab pertanyaan yang ada pada slide kali ini. Oke, silahkan kalian jawab pertanyaan ini di kolom komentar video ini ya. Oke teman-teman, sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan semuanya paham. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan tombol like-nya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.